Hai Oil Lovers, ketemu lagi sama gua Wino, dan kali ini gua akan memberikan review sedikit tentang Honda PCX Electric, atau lebih gampangnya kita ngomong aja Honda PCX listrik ya. Tahun ini, tepatnya tahun 2019, menjadi momen bagi PT Astra Honda Motor untuk melengkapi line up dari Honda PCX-nya. Setelah PCX bermesin bensin yang diproduksi di sini, terus juga mereka menghadirkan varian PCX Hybrid, dan sekarang saatnya meluncurkan Honda PCX listrik. Apa sih yang menarik dari Honda PCX listrik? Kita lihat lebih dekat. Secara desain memang tidak banyak yang berubah dibandingkan dengan PCX lainnya, varian PCX lainnya. Hanya saja bisa dilihat ada aksen-aksen berwarna biru yang menunjukkan bahwa ini adalah ramah lingkungan, dan perbedaannya di sini ada emblem elektriknya. Nah, selain itu pada bagian bodi juga terdapat perbedaan, terutama soal wheelbase-nya, karena Honda PCX listrik ini ternyata lebih panjang 44 mm dari PCX yang lain. Masih ngomongin soal eksterior, di bagian belakang Honda PCX listrik juga memiliki struktur atau sasis yang berbeda dibandingkan dengan tipe yang lainnya, dan juga ada penambahan wheel hugger yang menggantikan posisi spakbor yang biasanya terdapat di PCX bermesin bensin atau PCX hybrid. Jadi tampilannya akan seperti ini. Satu yang menarik adalah ternyata PCX listrik ini merupakan produk buatan PT Astra Honda Motor di Sunter, dan mereka juga dari pemaparan pihak pabrikan, mereka juga tidak melakukan investasi baru terkait produk ini. Nah, Honda PCX listrik juga terutama pada bagian rangkanya terdapat power unit hanger, dan kemungkinan itu ditujukan untuk membuat struktur dari PCX ini lebih kuat. Karena apa? Karena Honda PCX listrik ternyata memang lebih berat dibandingkan dua varian lainnya, kira-kira 10 kg. Apa yang membuat motor ini lebih berat? Sini. Nah, seperti yang gue bilang tadi, disinilah letak kenapa Honda PCX listrik itu lebih berat. Dan jangan berharap kalian juga akan mendapatkan bagasi maksudnya bagasi untuk menaruh barang pada Honda PCX listrik ini, karena bagian bagasi itu telah terisi dengan 2 unit baterai lithium, namanya juga elektrik, jadi emang motor ini nggak pakai lagi yang namanya bensin. Dan di bagian tangki bensin di bawah sini itu hanya terisi oleh soket listrik. Maksudnya Honda PCX listrik ini bisa di charger ulang atau pengisian baterainya dengan menggunakan listrik rumahan biasa. Ya, masih soal baterai, gue mau informasiin aja kalau misalnya baterai dari Honda PCX listrik ini bisa diisi ulang dengan 2 metode. Yang tadi yang pertama dicolok langsung dengan listrik rumahan, dan yang kedua adalah dengan cara mengangkat paket baterai ini di swap ke tempat pengisian ulang. Dan prosesnya sendiri untuk yang charger dengan menggunakan baterainya saja itu berlangsung sekitar 4 jam. Sementara dengan colokan rumahan untuk mengisi baterai secara penuh berlangsung dalam waktu 6 jam. Ya, sekarang kita geser ke area panel meternya. Honda PCX listrik ini jelas memiliki tampilan yang berbeda dari kedua varian lainnya. Ya, selain semua tampilannya sudah digital, sebagai tambahannya Honda PCX listrik juga ada informasi mengenai indikator pemakaian baterai, dan juga ada informasi untuk menyalakan motornya. Jadi ada push start gitu, dia berkedip-kedip. Itu aja sih. Udah ngomongin desain, ngomongin fitur, ngomongin kelengkapan yang dimiliki sama Honda PCX listrik, terutama juga tadi gue udah ngomong kalau motor ini lebih berat dari varian yang lainnya. Pasti penasaran untuk mencoba seperti apa sih impresi terhadap Honda PCX listrik ini. Yuk, ikutin gua. Oke, inilah saatnya gue melakukan sesi test ride. Kontak di on. Tenang. Itu bukan suara dari Honda PCX listrik, karena pada kenyataannya memang Honda PCX listrik ini tidak memiliki suara sama sekali dan sangat senyap. Gue mau ngasih gambaran, ibaratnya kayak kalian sedang
bermain remote control, jadi cuman bunyi gitu, jadi cenderung senyap. Sebelum itu gue mau ngasih informasi bahwa Honda PCX listrik ini memiliki 2 buah baterai lithium ion yang masing-masing mempunyai kapasitas 50,4 volt dengan adanya penambahan interior permanen magnet atau IPM. Nah, inilah yang diklaim membuat Honda PCX listrik lebih efisien namun juga memiliki performa yang optimal. Dari data yang disajikan, Honda PCX listrik memiliki tenaga maksimal sebesar 5,6 horsepower dan torsi maksimalnya 18 Nm di putaran 500 rpm. Nah, saat gue mencobanya tadi memang jujur saja ini membutuhkan adaptasi yang lebih ketimbang kalian mengendarai motor dengan mesin bensin konvensional. Karena apa? Karena memang semuanya serba senyap, mulai dari saat melakukan start engine itu benar-benar nggak ada suara, jadi lu jangan ngebayangin ada suara knalpot atau apapun, nggak ada sama sekali. Nah, untuk membuka gasnya benar-benar harus memperhatikan dan beradaptasi untuk membukanya secara perlahan atau lebih smooth. Nah, saat gue mencobanya tadi, boleh dibilang apa yang mengurut gasnya itu tarikan dari Honda PCX listrik ini tenaganya gue bilang smooth. Dan ketika gue ingin mencoba mendapatkan speed yang lebih, sebenarnya bisa, cuman sayangnya area test ride yang disiapkan AHM ini terbatas. Jadi gue langsung beralih menguji atau mencoba handling dari Honda PCX listrik ini. Nah, bisa dilihat sendiri dari track yang layout track yang tersedia, banyak sekali tikungan, terus juga ada zigzag. Nah, yang gue rasakan terutama soal beratnya itu tidak terlalu terasa ya, bedanya dibandingkan dengan Honda PCX bensin ataupun hybrid. Walaupun lebih berat 10 kg, tapi menurut gua tidak terasa lebih berat dibandingkan PCX yang lain. Sebagai informasi aja, selain tadi gue sempat mengulas mengenai wheelbase yang lebih panjang, PCX elektrik ini juga memiliki suspensi yang lebih panjang dari PCX yang lain dan juga sudah memiliki sistem anti-lock braking system. Nah, ini cukup penting mengingat tenaganya itu cukup sama dengan PCX yang lainnya, cuman karena dia nggak ada suara knalpot dan mesin, jadi seolah-olah engine brake itu tidak ada gitu. Peran ABS ini cukup penting di situ. Ya, sebenarnya secara keseluruhan impresi terhadap Honda PCX listrik ini menurut gua cukup baik sebagai satu produk yang kedepannya mungkin bisa menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Tapi karena kesenyapannya tadi, mungkin ada baiknya juga kalau misalnya Honda PCX listrik ini diterapkan yang namanya artificial sound. Jadi akan lebih dikenali keberadaannya terutama oleh pengendara lain yang masih menggunakan sepeda motor dengan mesin bensin. Oke, Wise Lovers, itu tadi impresi gua dengan Honda PCX listrik. Dan buat informasi aja, unit Honda PCX listrik ini untuk sekarang belum bisa dibeli secara massal, tapi PT AHM justru hanya baru akan menyewakannya ke perusahaan-perusahaan untuk digunakan sebagai unit operasional di perusahaan tersebut. Nah, selain menyewakannya kepada perusahaan-perusahaan, PT AHM juga sudah menyediakan infrastrukturnya, termasuk kesiapan mengenai stasiun pengisian ulangnya, yang gue dengar infonya sudah disiapkan di 3 lokasi tempat pengisian baterainya yang berada di main dealer AHM. Terus juga mereka sudah menyiapkan 5 lokasi untuk after sales-nya. Dan sebelum gue menutup sesi first impression gue bersama Honda PCX listrik ini, PT Astra Honda Motor juga berharap ya kalau metode bisnis yang mereka jalankan di awal kehadirannya Honda PCX listrik ini juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk nanti ke depannya bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Makanya juga AHM mengusahakan kepada perusahaan tersebut untuk menyewanya dalam jangka waktu yang cukup lama, lebih dari 1 tahun. Tujuannya juga
untuk nantinya bisa mengevaluasi tentang produk ini sebelum beredar ke masyarakat secara luas. Oke, sekian dari gua. Nikmatin video yang udah kita garap buat kalian. Jangan lupa subscribe YouTube channel Autospirit dan mobil123.com. Terus juga like, kalau bisa komen. See ya!